La haula wala quwata illa billah. Sudah jelas illa billah itu loh, kita kok yo merasa kita yang punya daya upaya, punya kekuatan. Sudah jelas status kita sebagai makhluk. La haula wala quwata. Mengikut berhubung ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq ditolak, ya gak gelem Pak, la haula gitu. Sampai nek kepingin anget desekan. Status sifat asli kita sebagai makhluk adalah la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya apapun. Usaha, ikhtiar, situasi apapun gak ikut punya. Wala quwata, kita makhluk yang gak ada, gak punya alias kita semua itu adalah suwarun qaimatun. Apa itu? Patung sing jegideg niki lho. Patung sing jegideg. Apa bahasa Indonesia jegideg? Diam. Diam tanpa punya apa-apa patung. Itulah kita. Berhubung kita manusia makhluk itu menolak ajaran dinul haq illa billah, nggak bisa Pak kita mengatakan kita itu patung, nggak bisa. Kok gak aku ikhtiar gini-gini, wah kok gak usaha ngono, kok gak aku usaha, Iku namanya rohaniah kita kerasukan iktimat. Apa iktimat itu? Ngendel-ngendel ke amali. Kok gak aku. Patung kok iso ngomong aku, ya apa lah ini. Jadi golongan-golongan ahli ilmu hanya di dalam ilmu zahir, nggak ada Pak koneksi hati itu illa billah, nggak ada. Kalau bacanya sih memang iya, la haula wala quwata illa billah, cuman koneksi nih hati pada saat itu lo nggak ada, nggak bisa memang. Ruhaniyah disuruh untuk tembus pada illa billah, tidak bisa. Kita dulu memang seperti itu Pak. Akhirnya yahjubuhum bi'ilmihim, dengan keilmuan itu Allah tutupi mereka. Akhirnya bangsa ketembus. Jelas nggih? Allah ya karim.
Jangankan kita ketika saat di luar sholat, di dalam sholat pun tidak bisa mengaplikasikan, merealisasikan sistem la haula wala quwata illa billah, nggak bisa. Pengakuan keakuan kita sebagai makhluk yang bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, soyo suwe, soyo lemung. Ya itu nafsu, sebetulnya ya itu nafsu. Aku makhluk, iki lho nafsu sebetulnya. Nggak bisa teng mriku hati kita koneksi terhadap illa billah, tidak bisa. Selalu aja hati kita merampas haknya Allah, selalu merampas. Kalau di dalam sholat itu sudah perampasan sifat aslinya Allah, yaitu tentang haul, kuat, maka di luar sholat luweh nemen. Pertanyaannya, mengapa kita ruhaniyah, kita hati kita seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kita menolak ajaran yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq, titik isiku. Leseng yang sudah menerima terus mengamalkan belum maksimal aja, kadang-kadang kadang-kadang mumbul aku nih makhluk, kadang-kadang akunya Allah juga datang, diimbang. Imbang. Cara wong ngelangi kedelep ngoten niku tidak mati, mendelep berkutuk mumbul maneh, mumbul lagi, ambil air, angin, oksigen, kedelep akeh, megap diangkat Allah maneh. Lah yang kita lepas dari dinul haq, mendelep selap gak jumbul, akhirnya tong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kemarin di Malang itu ya, di mana itu, di Puncuk pun ini Pucung ya, itu kedelep berapa hari gak ketemu itu loh Pak. Hal ini sudah disindir Allah di dalam surah Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Jelas, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari lagi ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, apabila disampaikan atau tidak disampaikan ajaran tersebut, tetap la yu'minu, tidak percaya. Diulangi ilmu bagaimana caranya berenang, nggak mau. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Inilah hati yang mati, Pak Bu. Hati yang mati. Sehingga ketika saat ilmu dinul haq itu disampaikan, jawabannya kejeron. Tahu kejeron nggih? Ilmu ini kejeron. Bodoh. Diajari ilmu tentang berenang nggak mau, kita masuk pada sungai yang 2 meter punjul, kejeron.
ya kedelep bongko, nggih, mati. Jadi apa objek secara takdir dhahiriyah itu sebetulnya ayat. Takdir secara tercipta ini Pak ya. Itu sebetulnya sebagai bukti. Itu bukti sebetulnya itu ayat. Cuman mereka, contoh itu tadi loh. Apa? Oh, orang yang tingginya itu 180, kemudian ditaruh di sungai 2 meter, itu kok megap-megap. Akhirnya mati. Itu. Sebetulnya itu ayat. Tapi bagi jenengan yang bisa berenang, jangankan 2 meter. 15 meter pun jeruni gak pengaruh, tidak menjadikan Anda tenggelam. Ya sebetulnya ini bukti ayat Allah ini. Tapi bagi mereka ahli ilmu secara zahir tidak mau terima Pak. Ayat itu ya Quran itu. Lah ngaten nggih. Oke, nek pancen kaya ngono, pahamono Al-Baqarah tadi. 2 ayat tadi. Itulah hati yang mati, yang tertutup, yang dikunci oleh Allah. Jadi tentang ajaran dinul haq disampaikan, bagaimanapun juga jenenge hati ketutup, ya tetap tidak beriman, gak percaya. Sama dengan gelas niki Pak. Anggap aja gelas ini kosong, ada tutupnya, kasih air, bisa masuk enggak? Enggak bisa, menolak. Nah, ada golongan-golongan yang seperti ini. Dan itu tidak hanya di luar Islam secara syar'i, tapi di dalam tubuh umat Islam sendiri juga terjadi seperti ini. Hanya satu alasannya, menolak dinul haq ini. Akhirnya apa? Ilmu tentang petunjuk bil huda wa dinil haq disampaikan, maka dituduh keluar dari akidah. Biasa, nggak apa-apa. Wong wuto mlaku ketatap cagak, biasa. Ya, yo maklumono, sebab tidak tahu di depan ada cagak. Yang jenengan sing melek iku nuntun atau setidaknya kasih tahu Pak, di depan Anda itu ada cagak Pak. Jangan teruskan. Kasih tahu. Tapi namanya orang, ada yang mau dikasih tahu, ada yang tidak menerima. Loh, aku itu sudah paham. Terus ketabrak tenan, sungguh ketabrak. Ya jejek ono ae wong kaya ngono kuwi. Iki namanya orang dengkal. Tahu dengkal? Apa dengkal bahasa Indonesia ini? Dengkal. Wangkot termasuk dengkal itu lho Pak, apa? Bahasa Indonesia dengkal, kandanannya tidak mau gitu loh. Ngeyel, iya ngeyel. Pasti yang kasih tahu orang yang tidak buta. Nggak mungkin orang buta bisa memberikan petunjuk terhadap orang buta, nggak mungkin. Yang bisa memberikan petunjuk, tanda-tanda benar dan tidak, ada cagak dan tidak, itu orang yang tidak buta. Mula sangka kuwi, oleh karena itu tidak masuk di akal orang buta bisa sampai pada tujuan, walaupun yang menuntun orang 100 buta semuanya, nggak bisa. Cukup orang 1 yang tidak buta pasti bisa sampai tujuan. Satu. Ini Syekh Ibnu Athaillah menggolongkan ahli hijab.
Niki ahli hijab. Disebut sebagai ahli hijab. Nah, yang nomor 2, ada seseorang golongan yang imannya itu tidak terhadap makhluk. Imannya itu murni hanya pada Allah, yang kumaksud bukan nama. Yang murni terhadap hidup, yang kumaksud bukan sifat. Itulah laisa kamislihi syai'. Wujudnya tidak bisa kau serupakan atau kau namakan dengan sesuatu apapun, tidak bisa. Ya ben gampang wong Islam, ya kuwi sejatining Gusti Allah. Sejatining Gusti Allah ya kuwi. Ada seseorang yang imannya itu sudah sampai di situ. Proses demi proses dikatakan awalnya dia menerima ajaran dinul haq. Udah. Berkembang ke amaliyah, berkembang pembuktian, mentesiskan dari sebuah sistem atau ilmu di dalam dinul haq, maka membuahkanlah namanya makrifat atau bertemu pada sesungguhnya al-haq. Kalau sudah ada di situ, maka orang ini akan selalu bergelora hatinya tentang masalah iman hanya daripadanya. Datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari yang lain. Akhirnya cocok dengan satu ayat bahwasanya selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Nah, paham. Lah terus bagaimana dengan ayat Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak merubah dirinya sendiri? Ya si kaum itu siapa di dalamnya? Beliau-beliau masuk sudah di dalam kehidupan di situ. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 102 103. Siapakah yang menjaga kita, yang melayani kita sesungguhnya? Sesungguhnya berarti mboten etok-etok loh Pak ya. Tidak pura-pura. Aslinya bukan fotokopinya, zatnya bukan nurnya. Cara jasad iki misalnya melaku, asliku melakuni sopo, melakuni roh. Sebab gak ono roh ya gak iso, jasad iki gak bisa berbuat apa-apa. Jadi la haula wala quwata iku nek ning makhluk iku jasmani, nang Allah yaitu roh. Jadi bingung tambahan kono. Berarti roh iku Allah. Ngaji ope ya toh. Bar ngaji terus kholwato kuwi bakal ngerti. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah yang sebenarnya, yang sebagai Tuhan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah illa huwa, kecuali Dia. Lah, ini kan masih jauh tuh Pak, bahasa Dia masih jauh. Kita belum dikatakan Allah dekat, padahal sesungguhnya Allah dekat. La ilaha illa huwa, kita mengatakan Dia berarti jauh, tapi sudah tahu sifat. Kalau sudah Dia itu berarti kita sudah menyelesaikan sifat-sifatnya.
Kita mengatakan dia, itu kita sudah tahu sifatnya. Kalau kita mengatakan Allah, belum tahu sifat. Belum. Makanya tauhid la ilaha illallah di syariat, la ilaha illahuwa di thariqah. Nah iki biasanya. Jadi thariqah sing kula maksud bukan kok yo hanya thariqah muktabaroh A sama Z, itu bukan ya. Siapapun Anda kalau sudah belajar tentang sifat-sifat Allah, sifat wajibnya Allah 20 yang terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, berarti Anda sesungguhnya sudah bertoriko. Mana torikoi? Sholat, ngaji, apapun aktivitas, namanya itu toriko sudah. Allah di situ. Tinggal hakikatnya itu sudah kau ji apa belum? Tinggal dinul haknya itu sudah kau dapatkan belum? Kalau sudah berarti dirimu telah berhakikat. Apa hakikat? Tujuan. Apa tujuanmu sholat atau aktivitas selain sholat? Illa liya'budun, menyembah. Dikatakan menyembah dengan benar manakala yang menyembah bertemu yang disembah. Enggak, selama kita dulu sebelum masuk di la ilaha illa anta, di dalam hati kita isinya wedhus, kadang kambing, wedhus ya kambing gue, kadang ya wis macem-macem lah. Lah itu perlu ditingkatkan, tauhidmu itu perlu ditingkatkan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Anda jangan berhenti di Dia. Anda tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Allah itu kalau masih dia. Cara zikir Anda tidak akan bisa tembus bertemu terhadap singkok zikiri. Nggak bisa. Makanya kita dituntun di dalam Al-Quran lewat tauhid la ilaha illa anta, di dalamnya itulah dinul haq. Akhirnya dikenalkan, diajarkan, diwejang tentang ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu hakikat ini. Setelah itu barulah muncul anta itu tadi. Allah sudah merasa, diri Anda sudah merasa kalau Allah itu dekat banget. Akhirnya sinkron dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Nah, inilah posisi panjenengan disebut sebagai ahli syuhud sesuai dengan apa yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah itu. Ya. Mereka yang sudah membawa zikir hakiki atau zikir sirrul asrar dalam dirinya sudah merasa kalau Allah itu sangat dekat. Akhirnya diteruskan zikirnya dari Su'aul Basirah, merasakan, mengimani hanya kemurnian Allah itu yang harus diimani. Maka selang berjalannya waktu Anda berzikir di setiap saat dan waktu, masuklah Anda di dalam ainul basirah atau bertemu terhadap hidup tadi. Khaliqu kulli syai'in, sifati Dia Allah yang menciptakan setiap apapun. Setiap apapun itu
Ya selain Allah itu semuanya termasuk surga, termasuk neraka, pahala, semua itu ke buku khaliku kulli syai'in, kulli syai'in, ke buku kulli syai'in, sesuatu selain daripada Allah akhirnya disebut makhluk. Lah, kembali kepada tauhid yang benar. Manusia atau makhluk statusnya seperti patung. Wis patung pun. Patung. Lah, kesebut makhluk iku bisa jasmani dan rohani. Ingat, al-insan disebut insanul kamil, manusia yang sempurna. Disebut sempurna itu karena ada jasmani juga rohani. Ya udah, jasmani rohani. Dari sisi inilah maka ruh itu bukan Allah. Paham ya? Tapi kok terus ben cetha. Lah, ketika saat jenengan sudah meneruskan mengenal dalam diri ruh sampean ini, maka ruh adalah sebagai majasnya Allah. Majas, apa majas? Kata ganti. Majas iku salah tapi bener. Majas. Pak kali ini milih, ya milih kali ini. Salah tapi bener. Salah tapi benar. Letak salah yang milih bukan sungainya tapi air. Mengapa? Bu, godokno wedang bu. Lu bisa wedang kok ya digodok. Mesti digodokno banyu bu, kayak damel kopi. Lah ngeten nggih? Karena sudah terbiasa, maka itu disebut majas mursal. Majas mursal. Ya, bukan mursid loh, mursal. Bapak Ibu gak apa-apa, tapi ya apa-apa. Kalau kau sudah menyatakan dirimu itu adalah patung, kulli syai'in, dirimu itu makhluk, ya fa'budu. Etika makhluk kewajibannya hanyalah menghadap menyembah pada Allah. Huwa itu tadi. Menyembah. Arti menyembah, mohon maaf, dengan adanya ditaruh Allah ruh terhadap si jasmani inilah, maka si manusia ini kedai harusnya fa'budu. Kita dikasih kinayah tapi gak cetha ya mbuh. Ngene iki. Fa'budu tak gawedekno hae dulur ya ketok meripat sampean. Dari sisi lafat huruf hu itu nggak ada apa-apa, kosong. Hak niki lho Pak, fa'budu isine hu dhamire iku kan Allah. Lah ngoten nggih, Allah. Tapi bukan Allah tulisan bos, bukan Allah nama bos. Disuwendir kita dari sisi lafat huruf. Apa iku kok kosong ya? Kok gak nang kene ana gambare sepeda motor ngono lho. Ayo, apa ayo? Kok gak ana motoni kan? Resik sik kosong blong. Itu kalau boleh saya urai ya.
tatkala di dalam hatimu sudah tidak ada selain urip, selain cetok, itulah maksudnya sembahmu iku bener. Fa'budu nyembah sira kabeh hu ing Allah, iku bahasa ucapan bos. Prakteke ruhaniyahmu itu sudah masuk di dalam alam kekosongan apa belum? Kok sih ono gambare wong cobaan gawanteng taur ngaku Nabi Adam? Durung bos iku. Kalau hatimu masih ada iman yang memberikan petunjuk hidayah atau mendidik kita tentang dinul haq itu makhluk, berarti hu iku mau si ono gambari sepeda motor. Paham? Wis paling mentok lah. Kalau di dalam hati kita masih merasa aku hamba iki yang haula dan kuwata, berarti tanda nyun sewu huiku gambari masih ada gambar selain Allah. Jadi kekosongan huruf hu itu maksudnya adalah barang siapa yang hatinya sudah tidak ada selain Allah, maka dialah sesembahannya benar. Nyembahi iku bener. Makanya setiap niat sholat atau apapun kan mesti ditutup lillahi ta'ala, hanya karena Allah bisa terjadi ini. Nyatanya tidak prakteki hati kita, karena kita berarti kita telah merampas sifat sejati ini gesang haula kuwata iku. Bapak Ibu, kembali kepada keterangan fakta. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali Dia. Sifatnya Dia khalik kulli syai', khaliku kulli syai', yang menciptakan. Bahasa menciptakan itu yang menguasai, bahasa menciptakan itu yang menggerakkan, yang melayani terhadap setiap apapun tanpa kecuali. Lupa niki, tanpa kecuali. Kulli syai'in, terhadap apapun tanpa kecuali. Dialah Tuhan yang maha suci, yang menciptakan atau yang menguasai, yang menggerakkan, yang melayani setiap apapun. Berarti kalau kita berbicara setiap apapun, ya jangan di kotak-kotak, Pak. Yang perkara yang baik itu Allah yang menguasai, terus yang jelek itu nafsu. Langetan nggih? Berarti ada sang penguasa dua. Nah gitu toh, melihat dari arah sini. Memang Pak, secara syariah etikanya gitu, supaya kita tidak melakukan perkara yang jelek secara syariah. Tapi tolong biar kita itu cegah egoisme, biar nafsu di dalam diri kita biar tidak lemu, tidak kuat, biar kurus, nggak punya apa-apa, ngelemprek. Apa bahasa ngelemprek?
lemes. Nggak mengajak cekak mudah menyesatkan ruhaniyahmu, ya jangan dikasih makan. Artinya jangan diaku-aku. Baru di situ nanti nafsu dalam dirimu lemes. Sehingga dikiaskan oleh Kanjeng Nabi, hei pemuda, jikalau kau sudah mampu untuk nikah, nikahlah. Supaya tersalurkan dengan benar. Kalau tidak, berpuasalah supaya lemes. Supaya lemes. Ternyata yang dimaksud lemes itu duduk lemes Mbah Toha. Duduk lemes nafsu dalam dirimu lho bos. Ngoten lho karepe. Cegak ngaku-ngaku wae. Cegak merampas bajunya Allah. Yaitu haul kuwatah kuwi mau. Dah. Wahwa lan khali utawi Allah iku ala kulli syai'in qadir, ing atase saben-saben suci iku wakilun, pemelihara. Yes. Berarti apapun ya Pak, kulli syai'in ini tanpa kecuali. Baik yang kita lihat orang yang melakukan perkara yang hak secara syariat benar dan jelek secara syariat, berarti di situ sang pemelihara, sang penggerak itu adalah Allah. Niki nggih, nek tauhid anyar-anyaran lagi ngapunten ya, anyar-anyaran ono tauhid anyar. Tauhid ya kan biyen yo lawas, Pak. Ndak, maksud kula kalau kita lagi mengenal tentang dinul haq bingung, Pak. Si bingung. Karena kita sudah kadung ke doktrin bagus sangka Allah, jelek dari nafsu. Si bingung, ya nggak apa-apa. Selamat menikmati kebingunganmu. Makanya tadi saya katakan, roh itu adalah majasnya Allah. Boleh saya katakan roh itu Allah, boleh. Lah, bingung mana iki? Wis, aku ngaji nang Jabar, nang ngene Malang tambah ngeluh. Sita, nggak apa-apa, ngeluh sih. Nanti nek wis ketemu asli nih, mboten ngeluh kok. Mboten. Wa huwa ala kulli syai'in wakilah, dan dialah satu-satunya ya sang pelayan. Sebab begini, iman ahli syuhud itu tidak melihat makhluknya yang melayani, tidak makhluknya yang memiliki haul dengan kuwata, haula wa kuwata. Ndak. Pandangan ahli syuhud imannya itu jatuhnya di wilayah makrifat Allah. Melihat Allahnya, bukan Allah nama yang ku maksud. Jatuhnya di situ. Lah ahli hijab jatuhnya terhadap makhluknya. Inilah perbedaannya, Pak. Mengapa demikian? Karena kita yang sebagai ahli hijab, orientasi kita iman dari akal. Kita ahli syuhud, orientasinya dari hati. Imannya itu dari rasa. Coba satu saja. Mengomentari tentang kulli syai'in ya. Yun sewu. Ini perkara bagus, apik sih wis maklum. Sekarang saya kasih perkara yang jelek. Apakah itu maksiat? Apakah itu bala? Contoh.
Kita menaruh sepeda di pasar. Kita tinggal belanja. Ada curanmor, pencuri. Pasalnya pinten Pak niku? Nyolongi niku siang. Beda dengan mencurinya malam. Pasalnya beda. Pencuri itu bisa berjalan memegang sepedamu, mengkoncite, nyetater, bruet. Coba, kalau di situ Allah tidak ada di situ, sang penggerak, bisakah si pencuri makhluk itu dengan sendirinya melakukan? Gak bisa. Tinggal imanmu itu bisa terima enggak? Jikalau tanpa adanya Allah, sang pemelihara atau sang penggerak di sini ini, tinggal imanmu melihat siapa. Apa yang terjadi kalau kita melihat makhluknya? Ayo, neng hati ketem-ketem Pak. Tahu ketem-ketem? Sakit. Akhirnya kita cari dukun. Nah, ngerti? Dukun ya sampel pisan. Ya. Kita cari paranormal. Dengan keahlian paranormal, punya ilmu karomah, ilmu kasyaf, diterawanglah. Iya klambi abang. Melayu ning ngetan. Melayu ning ngetan. Iki koyoke sepeda iki, sepeda Anda itu masuk gudang, rumahnya itu juga menghadap ke timur. Wis disetelno kaca blenggo apa? Benggolo. Disetel. Oh nggih, niki sepedaku keton iki. Ketinggal Pak. Wis langsung diparang tahu nglakoni. Kok eruh nggih. Sing paling susah dadi paranormal tukang kasap iku nek diaturi utawa disambati pasutri tentang perselingkuhan. Wis bengok. Gak dituduhke iku takok terus. Akhirnya ditingali. Nah, kuwi lihatlah kukune ayak cili. Kuku ya. Bojomu lapo iki? Oh nggih ning hotel niki bojo kula niki. Wis sampak terjadi wik-wik ketinggal. Gratis to ya. Melihat video porno tanpa bayar ya. Wis. Izin Pak, izin, malu. Udah. Mesti nuduhiku makhluk. Padahal miturut ayat ini dua pengukuhan. Pertama khaliqu kulli syai'in dengan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini kalau tidak jan ahli syuhud nggak percaya Pak. Kalau semua yang berperan, yang menggerakkan itu adalah Allah. Mengapa mesti ada dua golongan, dua kelompok? Satu kelompok imannya itu melihat makhluknya yang melakukan, yang berperan. Satu kelompok malah Gusti Allah. Lanjut 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Penglihatan makhluk itu mereka itu nggak bisa tembus.
untuk melihat Allahnya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena penglihatan pada diri makhluk basirohnya itu buta. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah. Ala qulubihim, khatama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing ngatasi piro-piro mripat atine orang-orang yang ingkar tadi. Ditutup. Nutupnya kelawan apa? Dengan apa? Dengan makhluk itu tadi. Iman dengan makhluk, iman dengan iman terhadap makhluk. Heyoy, kok gak cuaca ini gak dingin? Berarti dinginnya itu datangnya dari cuaca. Masuk akal tak Pak? Masuk akal. Kalau tidak ada cuaca yang ekstrim kayak seperti ini, gak mungkin terasa dingin. Untung tadi aku di WA, jamaah Gus, kalau nanti ngaji bawa jaket. Nah, ngoten nggih. Akhirnya nggih tak do beli yo celonoan yo kaosan, ya ta. Wis do beluru anget. Lah yang orang sini dewe katu ngeten kok apalagi orang Mojokerto. Lihat lah. La tudrikuhul absar. Tidak bisa kau melihat kahanan Allah, itu enggak bisa. Karena memang dikunci oleh Allah, ditutup. Sebab apa kok ditutup? Yaitu tadi mengingkari ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq terkait masalah hakikat makrifat. Wong biyen niku ngarani ngger iki ilmu tuwek. Lah ngoten nggih? Ilmu sepuh, ilmu kaweruh. Dulu itu enggak ngomong ilmu tauhid mboten. Baru-baru ini ya ngomong ilmu tauhid ya. Ilmu dulu ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Wa huwa yudrikul absar, tetapi dia bisa melihat Allahnya, bisa melihat apa yang terjadi pada dirimu di jagatnya rohaniyah absar. Sebab wa huwal latiful khabir, karena dialah yang maha halus, maha mengetahui. Nah, ini loh Pak. Ahli hijab itu di situ tertutup, sehingga tidak ada iman meyakini bahwasanya semua yang menjaga, semua yang melayani, semuanya yang ngrekso itu adalah Allah. Ditutup oleh Allah lewat makhluknya itu, berbentuk cuaca, udara, ditutupi dengan itu. Akhirnya jatuhnya iman kita ahli hijab tidak hanya dari akal, tapi juga jatuhnya di hati, imannya kita pada makhluk. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, akal ke hati, akhirnya di situ. Memang seperti itu Pak. Nyatanya iya, kalau nggak ada udara, cuaca iki ya nggak dingin. Mungkin kalau boleh saya urei, iku ngene Pak. Gusti Allah iku mengenalkan dirinya supaya jenengan sawang. Lewat nurnya, lewat nurku ini kutampakkan wujudku. Berupa apa? Cuaca. Iku nur. Udara, nur.
supaya manusia itu bisa mengenal aku, supaya manusia itu gelem betul-betul menyembah, menghadap terhadapku. Tak ketokno diriku iki lewat nurku ini. Tetapi disinilah antara ruh dengan akal. Akal iki nafsu. Iki anggapannya tangan, Pak ya. Tangan. Ruh itu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Di tangan kanan ruh itu akal. Niki sing kula maksud, akal ini yang aslinya itu manut dengan Allah, mengarahkan ruhaniyah itu supaya selalu taat pada Allah. Kalau nafsu sebaliknya. Inilah yang kusebut sebagai sifat basariyah. Basariyah. Kalau ini basiroh. Di sini tiap saat dan waktu antara sifat basariyah dan basiroh iku tarik-tarikan. Sing nafsu narik, laku elek, lali nang Allah. Sing akal eling nang Allah, laku bagus. Makanya di dalam syariat ada makalah mengatakan jikalau ruh ini terkuasai oleh akal, maka ruh itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Karena akal itu dari malaikat. Tapi jikalau manusia ruh ini terkuasai oleh nafsu, maka lebih jelek derajatnya dari hayawan. Ulaika kal an'am balhum adol. Ini dalam sistem syariat dikatakan seperti itu. Cuman dalam sistem syariat itu orientasinya adalah laku jasmaniah, belum menyentuh ke rohaniah, belum. Sehingga dikatakan laku bagus itu adalah jasmaniah, patuh di dalam hukum syariat, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Jasmani, sholat, zakat, poso, haji. Loh, ini berarti bagus, dikatakan bagus. Lah, manakala kelompok kiri yang menang, syariat mengatakan iki laku jelek. Yang dimaksud jelek secara syariat jasmaniah, perilakunya jasmaniah, belum menyentuh kerohaniah. Padahal baik akal maupun nafsu, kalau kita bicara fisik, yang mana sih fisiknya? Kan nggak tampak toh Pak. Yang tampak fisik itu jasmani lah, nggak tentang ini fisik. Terus kok sing dibahas iku mau fisik, padahal non fisik. Akal non fisik, nafsu non fisik. Dikatakan non fisik karena tidak bisa dijangkau dengan mata dohir. Kok ya sing dibahas itu laku fisik iki piye? Ya inilah Pak,
keterbatasan kita di dalam ilmu zahir itu di situ. Akhirnya nerko-nerko setan iku ngene, malaikat iku ngene, padahal yo gak tau ro setan, gak tau ro iblis. Ketika saya ceritakan dik wau dalu kula niki lho, ngipi utawa waktu sholat didatangi seseorang yang seseorang itu ngaku malaikat atau ngaku nabi, mesti jawab apa? Oh iku iblis iku. Lha gak tau ro iblis kok ngomong iblis piye. Gak ngerti babakan nafsu kok yang ngomong nafsu. Aneh. Akal iku ndisi. Mungkin ngomongnya uteki. Bukan. Apa sih akal? Cipto-cipto yang ada di dalam, mohon maaf, angan-anganmu itu akal. Contoh, jenengan duwe gagasan. Iya ya. Angan-angan niki. Aku kalau sudah nikah bikin rumah di sana menghadap sana, wisine ono gini, jeding gini misalnya. Lha iku akal. Angen-angen cipta-cipta sing kaya ngono kuwi jenenge akal. Mestine ditutupno cipta rasa. Nek rasane mlebu, akale mesti nganut. Nek imane iku mau sing murni mlebu, akale manut. Asline mengapa toh Pak? Kita kok beriman ademe sebab teko cuaca atau angin, karena gini nafsu iku ngomong nang akal. Kal omong nang roh kal yo. Ademe iki sebab cuaca. Ngen-ngenen lah kal. Iya kok gak ono cuaca, gak ono angin yo gak dingin. Oh iya. Ya wis beres. Akhirnya diomongno, roh iman no kuwi sak temene datangnya rasa dingin iku datangnya dari cuaca. Akhirnya iman namanya. Iku ahli hijab. Ahli syuhud langsung ditepis. Tahu ditepis Pak? Ditolak. Ketika saat akal iku bicara terhadap ruh untuk mengatakan datangnya cuaca itu, datangnya dingin, rasa dingin itu dari cuaca, ditepis, ditolak. Oh tidak. Karena si ruh lewat basirohnya itu tidak tertutup. Mata hatinya tidak tertutup, akhirnya bisa melihat kebenaran al-haq. Jawabnya imannya bagaimana? Karena sudah ada rasa, ada iman yang benar, disebabkan karena ilmu amal istiqomah terus, maka ditolaklah kalimat itu. Oh tidak. Datangnya namanya dingin itu bukan dari cahaya, bukan dari cuaca. Sebab cuaca makhluk, sifati makhluk iku la haula wala quwata. Jelas tekone iku illa billah. Lah di manakah illa billahnya? Ya di dalam dan di luar itu. Berhubung ahli syuhud itu bisa tembus, maka imannya itu hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Iku gini itu. Al-An'am ayat berapa saya lupa itu. 79. Nabi Ibrahim sebelum imani bener dia bingung. Nabi Ibrahim bingung, kebingungan. Malam melihat lentang bintang, oh itu Tuhan.
karena bercahaya. Terus suatu saat melihat bulan, oh berarti lentang bintang bukan, sik luwih gede luwih bercahaya bulan. Wis. Jatuh siang bulannya nggak ada, oh ternyata bukan itu Tuhan, matahari, karena melihat matahari. Wis. Matahari surup tenggelam, oh bukan. Wong Allah sifatnya nggak tahu berubah kok, nggak berubah Allah itu sifatnya nggak berubah. Itu berubah bukan, berarti bukan. Itu pernah Nabi Ibrahim mencari Tuhan karena bingung. Sama, Anda saya katakan hidup yang bukan sifat itu wujudnya Allah dan Allah itu nama jenengan sik bingung. Nggak apa-apa, nikmati bingungmu. Sehingga berani mengeluarkan fatwa, apa yang kusampaikan dinul haq itu keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Gak apa-apa, tak maklumi. Masalahnya kau masih bingung. Sholat apa gak cetuk, bingung awakmu. Oh Gusti Allah sudah jelas, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah. Gak eruh, iku sebab bingung. Wong umpama wong pelat ngomongi bingung. Dadi gak bingung, dadi bingung. Gak apa-apa, iku proses semua diri kita dulu memang seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai pada ayat 79 dikatakan ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Mboten enten muslimine, mboten enten. Di dalam surat Al-An'am muslimun mboten enten. Biasanya kita bacakan ada dah hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu gini, letak kebenaran dia sudah nggak bingung kalau wajahnya sudah bertemu wajahnya Allah. Wajah rohmu iku kudu madhep nyawang wajah Allah. Lah ngoten lho. Endi mana wajah rohmu? Rasa itu, iman itu. Rasa nggak pernah bohong, sumpah itu. Kopi, contoh, kasih tahu, ini kak ambil kopi aku. Nggak bisa bohong, rasa kopi. Lagi ada rasa apa ini? STMC. Lah, sampean delok tok ae kok men iso rokokan yayane iso mangan iso anu. Nggak pernah bohong, Pak. Rasa itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Nggak pernah. Iman itu sesungguhnya nggak pernah iman itu salah. Oleh karena imanmu itu terpengaruh, mohon maaf dengan cipta tadi, angen-angen, akhirnya rohmu itu kena dibujui oleh nafsu. Akhirnya beriman terhadap makhluk. Ini wajah wajhiyah. Wajah ruh itu adalah iman, rasa yang tidak pernah keliru. Berarti iman yang mana yang tidak keliru? Lilladzi fataras samawati wal ard. Terhadap zat yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara samawati wal ard. Jagat langit bumi, jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Ketika saat ruhmu itu sudah bisa menghadap terhadap wajah Allah, mana wajah Allah? Hidup itu, bos. Maka
hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya sudah tidak tergolong orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan sesuatu yang lain. Ini Nabi Ibrahim. Berarti rasa yang benar, iman yang benar, itu adalah ketika saat wajah ruh bisa bertemu terhadap wajah Allah. Inilah yang kumaksud makrifat. Akhirnya kemana? Keakuanmu sebagai makhluk tiada. Kefanaan hanifan, condongnya hati pada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya udah, iki konteknya terkait masalah iman. Nah, sekarang wahai saudaraku, ketika Anda masih diposisikan di kelas ahli hijab, lekaslah pindah ke ahli syuhud. Otomatis kau harus terima ajaran bil huda wa dinil haq ini. Dinil haq ay dinut tauhid. Terimalah ilmu tuwek iki, terimalah ilmu tauhid ini. Jikalau tidak mau terima, kau hanya di dalam kahanan ilmu zahir, belum menerima ilmu batin, ya sampai hatta zultumul maqabir, Anda akan sampai mati pun masih menyekutukan Allah. Secara pandangan ahli syuhud. Iya Pak. Nah, sekarang di dunia sudah kelihatan kita. Kelihatan. Akan terasa tidak nyaman hati kita ketika beriman terhadap selain Allah. Lebih-lebih perkara yang datang itu yang bersifatkan qabdi. Qabdi, ya, qabdi. Apa qabdi? Takdir yang nggak enak. Jualan nggak pernah apa namanya, badi, tekor terus, akhirnya modalnya habis. Akhirnya apa? Ada bang titil moro, wak diutangi. Semangat sampean, tapi di dalam semangat tambah entek sampean. Iya, ngerti bang cilurut nih Pak, titil nih. Niku bang niku masuk nak ngene, tidak nang warung-warung tok Pak sekarang Pak, masuk di dalam pasar. Loh, nulung mentung Pak niku. Iya. Sampean berspekulasi, ya wis utangku kene tak tutup iki kok enggal titik. Alah, entek kadol omahmu. Ayo ngandel. Terusno kuwi ya. Terusno. Entek. Nggih Gus, ngen tak entekno Gus, kate lapo sampean? Ya udah, aku kan ngomong terusno entek. Bondo-bondoku dhewe lapo sampean melok nyocot iku. Ya wis, ya nggih. Ya gak salah ya Yan. Sak karep sampean. Tapi nek wis bangkrut ya ojo terus Gus utangku akeh. Bayo, solusine ya napa? Niku gawelek Pak nang WA kula niku. Nggih. Kuwi nek tekok babakan tauhid ae. Aku gak iso njawab nek babakan utang akeh ngoten lho. Paling jawab saya cuman tak arahno kau untuk berzikir ngono tok. Ngono iku ana sing jawab ngeten Pak, aku ya kudu guyu ya. Lah nek dikir tok mboten gelem ngeten-ngeten. Sampai kapan kesauran? Tak jawab, isok ku mek dikir tok. Ngoten nah jawab kula nggih penak. Ya kono golek wong sing
Saliyane dzikir kula bisane mek ngkei solusi dzikir tok ngoten. Karepe kula tahu, kayak ono nomor aku. Kula paham. Asline estu paham, pol paham. Sampak wonten sing tega lho Pak ngomong wonten nggih. Nggih pisan mawon Gus. Togele sampean tokno ngono. Jawab kula ngeten, saya bukan ahlinya, jenengan salah alamat wis ngoten tok mawon, akhire ngoten. Salah alamat pun. Nggih. Duren ya duren, kleci ya kleci, biyen ya biyen, saiki ya saiki. Lho ngoten lho. Masyaallah. Pun saiki bahas tauhid tok. Bahas bagaimana caranya ruhaniyahmu sebelum meninggal, imanmu itu betul-betul sudah pada titik iman yang tidak menyekutukan Allah. Hanya itu sebetulnya, hanya itu. Al-a'mal suwarun qaimatun wa al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Apa yang kau jaga-jagakan di akhirat? Ya apa Pak? Jaga-jagakan. Harap-harapkan. Apa yang kau harap-harapkan di akhirat atau masa depan yang kekal, yang tidak ada batasnya? Amalkah? Mohon maaf, seluruh umat Islam iku mesti jawabe amal. Amal yang manakah yang menurut dirimu yang ini akan bisa menyelamatkan dirimu besok pada masa yang tidak ada batasnya? Mesti jawabannya amalun sholihatun. Tapi kula nggih kadang ngumon, amal soleh sing bagaimana ya? Wis pokoknya nggih termasuk sholat, zakat, poso, haji itu. Dia tidak sadar bahwasanya husnil a'mal nataiju husnil ahwal. Karena pelajarannya belum sampai di situ. Dan di dalam syariat nggak pernah dibuka itu. Iya, nggak pernah dibuka. Menurut syariat disebut amal yang bagus itu secara fisik. Fisik. Maca Quran, sholat, haji, dan lain sebagainya. Iki yang bagus. Ikulah pandanganmu. Pandangan basariahmu. Pandangan manusia. Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam keterangan yang mengatakan bagusnya amal secara fisik, itu dilihat dari nataiju husnil akhwal, buah yang muncul dari ruhaniyahmu, buah yang muncul dari ruhaniyahmu. Lah ruhaniyah iki disebut akhwal, keadaan hatimu kemana waktu amal mau. Fa'buduh, datang Allah yang sebenarnya. Apakah fa'buduh sing lebete huikun ada sepeda motor, terserah. Sekarang ditegaskan husnul a'mal, amaliyah yang dilakukan jasmani di mata Allah, jangan di mata manusia, dikatakan bagus ai al-maktubah, diterima di sisi Allah, diterima di sisi Allah. Itu tergantung keadaan rohaniyahmu itu bagus. Kalau nggak bagus berarti ditolak. Kalau keadaan rohaniyah bagus berarti diterima. Iki hukum pasti, Pak.
Ini bukan hukum BBE. Tahu BBE? Iya apa enggak? Enggak apa? Iya. Jadi hukum bingung niki. Hukum bingung enggak. Hukum pasti. Makanya dulu itu saya ketika sekolah ibtidak itu ya dulu diajarkan ilmu porogapit, ilmu pasti. Ternyata sekarang mata mati telu ditambah telu mesti nenem. Cuman jawabnya macam-macam. Kadang mengatakan pitu dikurangi siji. Jawab kinayah. 3 ditambah 3 berapa? Ada yang berkata 8 dikurangi 2. Nah kinayah toh ibu? Kinayah. Ini orang tanya dikembalikan jawabannya pertanyaan. Gus 3 tambah 3 berapa? Tak jawab 7 dikurangi 1. Berarti pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan. Nggak apa-apa kinayah. Tapi yang bingung no wong pak. Mesti ini langsung 6. Enggak, jawaban saya tidak begitu. Jawaban saya 7 dikurangi 1. Itulah jawaban atas pertanyaan Anda. Bun. Itu apa itu Marek? Ikhlas. Oh ya, ikhlas. Lah, bagaimanakah yang disebut keadaan rohania bagus di mata Allah? Mingkol bin zahidin, dari sebuah hati yang condong terhadap Allah. Qurannya itu tadi ini wajah tuas hiya. Nah ini mengarahkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Inilah yang disebut nata iju husnil ahwal. Keadaan rohaniahmu yang bagus. Otomatis laku jasmaniah apapun tadi mesti bagus di mata Gusti. Iki makbulah niki. Iki hukum pasti. Berarti walaupun secara fisik pandangan manusia kita lakune jasad itu bagus, tetapi nata iju buah yang muncul di dalam hati atau keadaan rohaniah kita jelek di mata Allah, maka iku mardudah, ditolak. Bon, iki hukum pasti. Wong sembayang atine madhep nang Gusti sing sak temene dengan tidak niku beda. Dari sisi keadaan jenengan beda banget. Itu teman, beda. Nikmat daripada lazatnya sholat nggak bisa kita ketemukan ketika hati ini munculnya mingkol bin rohibin, hati yang jeruni gambari sepeda motor. Iya pak, jelas sangat berbeda sekali. Apakah sama antara orang buta dan orang yang tidak buta? Jelas nggak sama. Antara orang buta dan orang yang bisa melihat itu nggak akan sama. Jelas nggak sama. Bon, Bapak Ibu, Allah juga sudah menuangkan tentang masalah laku fisik yang diterima itu. Akmal nata iju akmal itu yang diterima oleh Allah. Allah sudah menuangkan di dalam surat Maidah ya, ayat 29. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang diterima di sisi Allah itu hanyalah amaliyah yang muncul dari orang yang bertakwa. Ini pandangan hakikat ya, bukan pandangan syariat. Siapa muttaqi?
makin di sini orang yang sudah ilmu, amal dan istiqomah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itulah amalia orang yang muzahid, orang yang ahli zuhud. Dan ini orang yang ahli zuhud adalah orang yang sudah muhibbin pada Allah, orang yang arif pada Allah. Ini saya kelompokkan, itulah menjadi ahli zuhud. Udah seperti inilah Bapak Ibu. Berarti saya simpulkan kedua ayat tadi yang sebagai penguat terhadap iman kita, bahwasanya apapun, kulli syai'in, setiap apapun itu yang menguasai, yang melayani, sing ngreksa, sing memelihara hanyalah Allah terhadap ahli zuhud. Ahli hijab sampai kapanpun tidak akan pernah bisa percaya. Karena yang dimaksud ahli zuhud Allah itu bukan nama, bukan sifat. Ahli hijab mengatakan Allah, iya Allah. Tapi ruhaniyah tidak bisa, imannya pada Allah yang sesungguhnya. Mesti terhadap makhluk yang berupa cuaca. Begitulah. Akhirnya dalil yang mengatakan la haula wala quwata illa billah itu tidak berfungsi kanggo ahli hijab. Bahkan Allah juga sudah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Sebagian di antara golongan manusia itu, Muhammad, dia mengatakan aku beriman pada Allah. Ini ahli hijab dia. Aku beriman pada Allah. Dia mengatakan beriman pada Allah dan juga pada hari akhir. Tapi di akhir ayat itu Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Lesannya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ilmu akalnya juga ngomong gitu, tapi ruhaniyahnya tidak bisa. Si akuai sampai kapanpun yo akunya makhluk iku yang mendominasi. Inilah nafsu sesungguhnya itu, Pak. Nun vaksin artinya kan diri toh Pak. Diri itu aku ingsun. Lah disebut nafsu miturut Al-Qur'an iku manakala keakuannya itu mukhotobnya kepada makhluk. Inilah disebut nafsu. Nafsu. Lah golongan manusia hatinya ada dua. Ada ahli hijab, ahli zuhud. Lah ahli zuhud tetap yo aku. Tapi akunya sudah bukan aku nih makhluk sudah. Akunya Allah. Akhirnya imannya sudah benar. Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah semuanya terjadi. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Mengapa harus kita imannya harus kepada iman yang murni seperti Nabi Ibrahim? Karena mohon maaf, kita di dunia itu hanya sebatas berapa tahun. Ingat, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia iki lahan penentu Anda selamat dan tidaknya setelahnya itu tergantung di dunia ini. Taruhan kita iman. Sudahkah imanmu itu betul-betul murni mentauhidkan Allah? Ataukah ada perserikatan dengan yang lain?
La taj'al ma'allah ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu ada iman selain Allah. Jangan menjadikan makhluk itu menjejeri Allah di dalam rohaniahmu tentang iman. Jangan. Oke lah, boleh secara lesan Anda mengatakan adalah cuaca, tapi hatimu tembusnya pada Allah. Silakan, iku syariate, iku hakikate, nggak apa-apa. Wah, nek koyok ngoten Gus, kula keplecak-plecuk ae. Lah terus ya apa? Cuaca nggak ada, Allah yang ada. Berarti ademi Allah, angin Allah, roh Allah. Wis niki wis cara orang iku wis prei koreng. Dikum gak teles, dipe gak garing. Tapi betul, bener. Kemurnian dalam beriman di dalam itu dikeluarkan secara syariat. Akhirnya tukaran Pak, mek jopo. Lah ngoten nggih, wis tah gak mari-mari ngeten iki. Bapak Ibu hadirin, yo gak salah sih, itu kebenaran yang ada di dalam kau nyatakan secara luar. Allah kan dawuh, supaya hambaku itu melihat aku, tak nyatakno wujudku rupa nurku iku yaiku wujudin dunya saisine, seperti cuaca tadi nurku. Lah kawulaku supaya nyawang aku lewat nurku iki. Ngoten. Oleh karena gak kuat sampai ningali nure, mandek ning Mbak Nur, akhirnya terus kembali kali Mbak Nur. Ngoten lho bos. Wis. Wong jare Mbak Nur ngeten, pilih aku atau pilih dia. Ngoten ya. Allah ya karim. Pun ingat, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh bejo, beruntunglah bagi orang-orang yang sudah makrifat. Nek bahasane wau salate khasyi', salate iku khusyuk. Makrifat toh? Makrifat. Tapi qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Ya gak gelem karena kebulet bokonge Mbak Nur. Ngoten. Jenengan jelas yang sudah membuka hatinya tentang dinul haq mesti bisa memilih mana yang batil, mana yang hak. Udah, sampean petani dewi-dewi. Saya tidak memaksa dirimu untuk mengimani yang benar seperti imannya Nabi Ibrahim. Ini wajah tu wajia itu tadi. Ndak, terserah panjenengan. Tapi ketahuilah, ada dua ayat yang mengatakan antara golongan orang bejo dengan orang yang sengsara. Itu tadi. Ya. Berarti kalau kita dimasukkan Allah di dalam golongan ahli syuhud, berarti itulah masuk di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi. Tapi kalau kita dimasukkan golongan ahli hijab, berarti surat Al-Isra ayat 72. Ya. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, maka dia di akhirat pun juga begitu. Bahkan dalam ayat lain qad khasiral ladzina kadzdzabu tadi, ya. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah asli nih yang melayani kita siapa? Asli nih yang menjaga kita siapa? Aslinya yang harus kita imani itu siapa?
dalam surah Al-An'am tadi ayat 102 dan 103 sebagai jawaban bahwasanya hanya Allah lah sebagai pelindung, hanya Allah lah sebagai penolong, hanyalah Allah lah sebagai pelayan dan melayani Anda. Bisa makan karena Allah, bisa minum karena Allah, dan di Allahnya di situ, dan seterusnya. Oke, itu Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, mungkin dari sisi interaktif nanti kalau diizinkan dibuka, monggo kula aturi. Yang di majelis kami persilakan.